dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu-lah membasuhnya. Ku datang, Tuhan, padamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 1-5. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur padamu ya Allah atas berkat kasih karunia-Mu. Engkau telah sertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari dan bangun pada pagi hari ini dengan kondisi yang baik dan segar. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya sinar cahaya-Mu masuk ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu, dan khususnya kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu saja doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus,
Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan ya Bapak Ibu semuanya. Seperti kita ketahui dan alami bersama, beberapa tahun yang lalu, sekitar kira-kira di akhir tahun 2019 sampai tahun 2023, kita mengalami pandemi COVID-19. Setelah masa pandemi COVID-19 berlalu, kita juga menghadapi berbagai hal atau peristiwa yang dialami oleh negara lain, seperti peperangan antara Rusia dengan Ukraina, lalu terjadinya gejolak di Timur Tengah, Palestina, dan lain-lain. Akibat kejadian atau peristiwa itu mengakibatkan berdampak pada kehidupan kita juga, khususnya di sektor perekonomian. Banyak beberapa perusahaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja karyawan atau bahkan perusahaan yang bangkrut karena kondisi keuangan dan ekonominya. Semua hal itu berdampak pula ya di dalam kehidupan yang kita jalani, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kesulitan di bidang ekonomi. Kita merasa kesusahan dan menderita di dalam menghadapi semua ini. Bapak Ibu, selain itu kita juga baru mengalami peristiwa yang menyedihkan bagi bangsa kita, di mana dari sekitar tanggal 25 Agustus sampai awal September terjadi unjuk rasa dan kerusuhan di negara atau bangsa kita, di mana unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menyampaikan pendapat, pikiran atau tuntutan yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi atau kritik terhadap suatu kebijakan atau masalah yang dianggap merugikan, di mana aspirasi itu antara lain terkait dengan tunjangan anggota DPR, PBB yang naik di berbagai daerah, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Dari peristiwa atau kejadian di atas menggambarkan bahwa di dalam kehidupan tidak selalu berjalan dengan baik dan mulus-mulus saja. Dalam kehidupan kita pasti ingin hidup yang bahagia, senang, tidak susah, tidak menderita, tidak sengsara. Tetapi kita menginginkan hidup yang berjalan baik, kebutuhan ekonomi tercukupi, atau bahkan lebih. Kadang-kadang apa yang kita inginkan di dalam menjalani hidup, kita mengharapkan yang lebih baik, tetapi kenyataannya kita mengalami penderitaan dan sengsara di dalam menjalaninya. Dengan adanya penderitaan dan sengsara, kita diharapkan dapat belajar dan memahami bahwa semua itu merupakan proses dari Tuhan, di mana Tuhan telah mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita semua. Kesengsaraan mengarah pada ketekunan. Ketekunan mengarah pada tahan uji yang menimbulkan karakter yang telah teruji, dan tahan uji mengarah pada pengharapan. Pengharapan ini tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati orang percaya melalui Roh Kudus. Penderitaan merupakan suatu proses, dan kita dapat memperkuat iman kita sehingga orang percaya dapat bertumbuh dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Adanya ujian akan menguatkan iman kita untuk bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikuti Tuhan Yesus itu tidak mudah. Adanya kerikil-kerikil tajam dan rintangan akan kita hadapi selama hidup ini.
Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan tampak biru selalu, tapi kadang-kadang langit tampak mendung gelap, bahkan kita akan mengalami badai juga. Jadi di dalam kehidupan ini kita akan mengalami pula masalah, mengalami penderitaan juga. Selain juga kita juga mengalami sukacita dan kesenangan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita dalam menghadapi masalah atau penderitaan di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu, hendaknya kita selalu tabah, sabar, dan berpengharapan dalam menjalankan kehidupan ini. Berserah kepada Tuhan dan berdoa, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita dapat belajar supaya tabah dan sabar di dalam menghadapi kehidupan selama ini dengan melihat kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menderita bagi kita dari awal hingga mati di kayu salib. Penderitaan yang dialami merupakan suatu proses yang dialaminya untuk kita semua. Bahkan mati untuk semua orang supaya kita hidup dan menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus juga berdoa pada waktu akan menghadapi kematian di kayu salib di Taman Getsemani. Dalam doanya memohon kepada Allah Bapa, jika Engkau mau, hapuskanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah seperti aku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki. Di dalam momen ini, Tuhan Yesus berat dan sedih karena mengetahui tentang penderitaan yang akan dihadapinya. Doa ini mencerminkan keterikatan yang kuat dengan kehendak Allah. Bahkan dalam saat-saat yang penuh dengan penderitaan. Meskipun menginginkan cawan penderitaan diangkat darinya, Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Jadi, kita di dalam menghadapi masalah atau penderitaan di dalam hidup ini, hendaknya kita selalu meningkatkan iman kita dengan bertumbuh dengan adanya ujian demi ujian. Lalu kita selalu tekun berdoa dan jangan takut serta gentar karena Allah beserta kita. Seperti di dalam Roma 5 ayat bacaan ini, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini menekankan bahwa penderitaan dapat memproses dan memperkuat iman, sehingga orang percaya dapat tumbuh dan menjadi lebih serupa dengan Kristus dan selalu berpengharapan kepadanya. Di dalam menghadapi hidup ini, hendaknya kita menjalankan dengan tabah, sabar, dan senantiasa selalu berpengharapan serta berserah sepenuhnya kepada kehendaknya. Tetaplah hidup dengan senantiasa berpengharapan kepada Yesus, serta tabah, sabarlah di dalam menghadapi ujian-ujian di kehidupan ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarilah kami selalu bersyukur kepadamu dan ajarilah kami selalu dapat melalui penderitaan, sengsara atau kesusahan di dalam kehidupan ini dengan berpengharap kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami apabila di dalam kami merenungkan firman-Mu ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus. Bapak, Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh menikmati hari yang indah. Dan pagi ini kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini dapat menjadikan kekuatan iman percaya kami dalam melakukan segala aktivitas yang akan kami jalankan. Tuhan, secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Yang terkasih, orang tua kita, Ibu Sri Hartati Dawani, Ibu Sukarti, Ibu C. Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amira Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Sumarno, Bapak Budi Sukamto. Kami berdoa untuk saudara kita yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Saudara Sri Esti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian Rosso Lestari, Ibu Diana Krisnandori Mangunduri, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia Atatesia Yuana Marta, Bapak Asto Budi, Bapak Indro Adi Nugroho, Ibu Tin Padi Susanto, Ibu Sartini Sugiono, Ibu Musrini Julius, Bapak Irmawan,
Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Marjila Sunarjo, Bapak Edi Susanto, Ibu Naomi Dwi Apsari, Ibu Yohana Sutini, Ibu Sri Mursid Suwoyo, Ibu Sri Mulyati Widito, Ibu Nani Sundarni Priyatno. Kami berdoa untuk keluarga jemaat Saudara Joko Sulistiono, Ibu Ruminten, Bapak Kalam, Ibu Tiurma Rita Sidaputar, Bapak Ebenezer, Ibu Sugiarto, Ibu Sukarsi, Ibu Marinten Kultom, Bapak Jong Swiven. Oh Tuhan, kiranya Engkau hadir dan jamah untuk kesembuhan saudara-saudara kita ini, baik melalui makanan, obat-obatan, peralatan medis, maupun pendekatan keluarga. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan keluarga, usaha perekonomian, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup. Engkau berikan kelancaran dan kemudahan. Dan kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, karena Engkau adalah sumber kekuatan dan kemuliaan bagi kami. Kami akan akhiri doa ini seperti yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita